Bu Basneni, gimana? Ini sekedar pelecehan atau masuk nggak? Barangnya masuk nggak menurut Anda? Ya masuk lah Pak. Oke, kemudian rahasia-rahasia apa yang Bu Basneni ketahui di KPU? Terlalu banyak. Siap untuk menjadi Tapi justice saya harus, kolaborator. tapi saya harus menjadi- dijaga keselamatan saya dan nyawa saya. Saya minta itu. Dan saya berada di penjara, siapa yang akan jamak? Berarti kita akan upayakan Saya kan lembaga siapa yang akan perlindungan saksi korban. menjamin hidup Karena saya ini dalam menyangkut sini. kejahatan yang dilakukan oleh Ketua KPU penyelenggara negara yang dilaksanakan tindak pelecehan dan kekerasan seksual ini dilakukan di ruang kerja dan di hotel ya, betul Bu? Bos Nei, Anda bisa menyebutkan tanda-tanda Simasari di pudunya, tubuh, di Bisa, badannya? bisa. Bentuknya apa aja? Ya nantilah dibuktikan. Itu bohong katanya. Saya kan bisa sebutkan tanda-tanda bukti apa yang ada di seluruh Dari Ketua KPU? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kawan-kawan sekalian. Kembali kita bersuah atau berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan menyajikan berita yang dimuat di Gelora Media 23 Desember 2022 yang masih terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap Hasnaini Muin atau yang biasa dikenal dengan julukan wanita emas. Berita ini sengaja kita muat kembali walaupun kita sudah buatkan video dan ada juga beberapa video tambahan dari pengakuan yang bersangkutan tentang pelecehan seksual dan pengakuan yang bersangkutan tentang desain KPU untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir di Pilpres 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, kenapa kita muat kembali? Karena di dalam tulisan tentang yang dimuat di Gelora Media itu lebih sistematik, jadi lebih menarik, saudara sekalian, lebih runut dalam pemberitaannya. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita akan membacakan berita tentang ini. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asy'ari dilaporkan oleh Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaini Muin alias wanita emas ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hasyim Asy'ari dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual pada wanita emas. Laporan tersebut sudah diterima DKPP Kamis pada tanggal 23 Desember 2022. Pada proses pelaporannya beredar video wanita emas yang sedang ditanyai oleh seorang pria yang diduga pengacaranya sendiri yaitu Farhad Abbas. Jadi Farhad Abbas itu adalah pengacaranya Dr. Farhad Abbas, ya, pengacaranya Hasnaini. Videonya viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Twitter Bos Purwa. Ini ada kutipan langsung. Mbak Hasnaini, ini sekadar pelecehan atau barangnya masuk? Ungkap seorang pria di balik video tersebut. Dijawab oleh Ibu Hasnaini, ya masuklah mas, jawab wanita emas. Wanita emas kemudian mengklaim bahwa dia memegang rahasia-rahasia Hasyim Asy'ari. Dia juga mengamini pengacaranya bahwa pelecehan tersebut terjadi di hotel dan ruang kerja. Jadi kalau pengakuan Ibu Hasnaini bahwa ini, kalau kita di video pertama kan kita belum tahu pelecehan itu hanya dalam bentuk pelecehan verbal, misalnya dalam bentuk rayuan atau mungkin pegang-pegang tangan atau apa. Jadi kita bentuknya kita belum ini. Tetapi ini lebih tegas
lebih jelas. Walaupun di video yang sebelumnya juga kita muat tentang pernyataan yang bersangkutan, cuma ini lebih jelas. Ternyata memang ini sudah dilakukan dalam bentuk hubungan badan dan lain sebagainya. Dan ini berulang-ulang dilihat dari rentang waktu dari tanggal hampir sepanjang bulan Agustus yang kemudian di awal bulan November tahun ini yang lalu. Jadi saya tidak tahu, hanya hukum yang bisa proses hukumnya bisa menilai apakah itu pelecehan seksual atau misalnya pemerkosa secara terpaksa atau memang sukarela. Ya, jadi apakah itu bisa dikatakan pelecehan karena kalau dilakukan berulang-ulang layaknya hubungan suami istri, hanya hukum ya nanti kalau misalnya ini benar ya, mohon maaf kalau ini benar, maka ini bisa dikategorikan sebagai suatu kegiatan seksual yang dikategorikan sebagai suka sama suka. Atau motifnya apa? Kenapa Ibu Hasna ini mengiyakan misalnya, dan kemudian itu berlangsung berulang-ulang. Kemudian ini saudara sekalian, ya kita coba bacakan terus. Wanita emas kemudian mengklaim bahwa dia memegang rahasia-rahasia Hasyim Asy'ari ya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari itu. Dia juga mengamini pengacaranya bahwa pelecehan tersebut terjadi di hotel dan di ruang kerja. Tadi kita sudah bacakan. Kemudian ini ada kutipan langsung bahwa, tapi saya harus menjaga keselamatan dan nyawa saya. Saya minta itu. Siapa yang akan menjamin hidup saya? Tambah Hasna ini. Berikut ini fakta-fakta Ketua KPU dilaporkan wanita emas soal dugaan pelecehan seksual berikut ini. Yang pertama adalah Hasna ini membeberkan awal mula dugaan pelecehan itu terjadi. Ia mengaku dibujuk Hasyim Asy'ari dengan dalil akan meloloskan partainya menjadi peserta pemilu 2024. Nah, luar biasa ya, kalau memang ini benar, ini anggota KPU sungguh-sungguh yang diharapkan dia harus independen, ternyata model seperti ini. Dan sebagaimana kita tahu bahwa sekalian Hasyim Asy'ari adalah kelanjutan dari anggota KPU sebelumnya, yaitu sebelumnya sudah menjadi anggota KPU di periode yang lalu, kemudian terpilih kembali dan saat ini kemudian dipilih sebagai Ketua KPU. Nah, jadi berat sekali kalau misalnya ini benar ya, ini berbahaya bagi kelangsungan kegiatan pemilu di masa akan datang, apalagi sudah dinyatakan tidak independen lagi, tidak menjalankan tugas-tugas yang secara jujur dan adil gitu. Namun ternyata partai Hasna ini hanya diloloskan ke tahap 1. Hasna ini mengungkap dugaan pelecehan dilakukan Hasyim Asy'ari sejak Juli hingga Agustus ya. Jadi sejak Juli ya, tadi kita mengatakan karena ada juga saya lihat bahwa itu sampai awal November ya. Ia juga mengungkap banyak bukti yang kuat atas tudingan pelecehan seksual tersebut. Saya tak bisa berkata apa-apa, kita buktikan saja nanti dengan fakta dan bukti yang ada. Termasuk bukti chattingan antara saya dengan bapaknya ya, maksudnya Hasyim Asy'ari. Buktinya cukup kuat. Ada iming-iming untuk meloloskan partai saya. Dan saya sangat sedih dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara, kata Hasna ini dalam video tersebut. Jadi dia memang tukar guling ya. Jadi dia dijanjikan partainya diloloskan, kemudian nanti kita lihat juga ada proyek kemudian dia siap untuk ya dilecehkan. Tidak mungkin ini, jadi prosesnya kelihatannya tidak paksa, tetapi ya dia siaplah untuk mohon maaf tanda petik ya, dia dipakai gitu loh. Nah ini jadi
apakah terpaksa atau karena iming-iming seperti itu. Dan ini juga berkaitan, kalau sampai ini benar, bahwa ini juga berarti Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota KPU dan ketua KPU. Bukti-bukti yang dimaksud berupa obrolan pesan WhatsApp dan foto-foto. Pengacara kondang kontroversial ini pun kondang kontroversial ini pun berharap Hasyim Asy'ari dapat diproses. Ini kutipan langsungnya, kalau untuk etika dan kesalahan tidak mengeluarkan suatu keputusan atau berita acara, kita laporkan semua komisioner. Setidaknya dinonaktifkan terlebih dahulu, kemudian proses. Ini ada apa? Sebentar, nah ini. Laporkan semua komisioner, setidaknya dinonaktifkan terlebih dahulu, kemudian proses. Kita serahkan ke komisioner DKPP, ujar Farhat, pengacaranya Hasnaini. Selain dugaan pelecehan seksual, Hasyim Asy'ari juga dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Laporan ini diajukan oleh sejumlah partai politik yang tergabung di dalam gerakan melawan political genocide, yaitu GMPG. Partai yang tergabung di dalam GMPG diantaranya Partai Perkasa, Partai Masumi, Partai Pandai, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Kedaulatan, Partai Reformasi, Partai Prima, Partai Berkarya, dan Partai Republik Satu. Farhat Abbas yang merupakan ketum Partai Negeri Daulat, Panda, juga ditunjuk menjadi kuasa hukum. Jadi kawan-kawan sekalian, rupanya kawan-kawan yang tidak lolos di dalam verifikasi, tidak lolos partai mereka di dalam proses verifikasi faktual ini, rupanya sudah menggugat juga dalam kaitan ini. Nah, ini akan ada momentumnya, kebetulan ada Ibu Hasnaini ini mengemukakan fakta-fakta, pengakuan-pengakuan dia dalam kaitan, baik itu kaitannya dengan masalah pelecehan seksual yang dilakukan ketua KPU terhadapnya, dan kata-kata ketua KPU yang menjanjikan partai Ibu Hasnaini diketuai oleh Ibu Hasnaini akan diloloskan. Nah, mungkin karena tidak lolos atau apalah sudah ini, kemudian ini diungkap. Dalam laporan kedua ini, Farhat CS mempersoalkan tak terbitnya berita acara atau surat keputusan KPU RI bagi partai-partai yang tak lolos tahap pendaftaran. Menurutnya harus ada yang dijadikan dasar ketidaklolosan partai politik dalam seleksi pemilu 2024. Farhat CS memberi waktu 7 hari bagi DKPP untuk memproses aduan mereka. Ketua KPU Hasyim Asy'ari hanya berkomentar singkat atas laporan yang ditujukan padanya. Ia mengatakan akan mengikuti perkembangan laporan yang diajukan ke DKPP. Kami mengikuti perkembangan, katanya, ini pernyataannya Hasyim Asy'ari, kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut, kata Hasyim Asy'ari pada Jumat. Sementara itu, Komisioner KPU sendiri belum berani berkomentar banyak atas dugaan pelecehan seksual tersebut. Demikianlah kawan-kawan sekalian, berita ini agak sistematik dan lebih jelas, dan nanti tetap juga kita akan lampirkan video dari yang kita sudah lampirkan di video sebelumnya dari Ibu Hasnaini, pengakuan Ibu Hasnaini yang sekali lagi kita sudah kemukakan di video di YouTube kita sebelumnya. Nah, kawan-kawan sekalian, memang ya ini berentetan ini Bawaslu maupun KPU ini dipersoalkan oleh media, bahkan sangat viral di media sosial. Tapi ini lebih parah KPU. Jadi yang pertama memang soal verifikasi sebelum-sebelumnya, ada yang partai yang tidak lolos, ya, kemudian Partai Umat misalnya, kemudian sekarang ini kita ikuti bahwa ada pertemuan antara mediasi oleh Bawaslu dan KPU, kemudian itu dicoba lanjuti. Tetapi banyak juga partai yang sebagaimana kita sebutkan tadi yang kemudian termasuk partainya Ibu Hasnaini, Republik Satu itu
tidak lolos, walaupun katanya sudah dijanjikan oleh Ketua KPU, kata Ibu Hasnai ini, baru versi Ibu Hasnai ini, dan kemudian entah kenapa, kemudian Ibu Hasnai ini, kalau kita lihat dari urutan pembicaraan dan pengakuan Ibu Hasnai sendiri, bahwa bukan hanya dalam bentuk pelecehan biasa dan pengertian yang kita tahu, ya misalnya dirayu misalnya, atau dipegang-pegang atau apa gitu, tetapi ini rupanya sudah terlalu jauh, karena itu, dan itu diduga berulang-ulang. Jadi ya semacam tadi saya katakan, ya semacam suka sama suka lah, tapi karena dia dijanjikan untuk diloloskan misalnya partainya, ya, tukar guling gitu. Tapi tukar gulingnya tidak berjalan, akhirnya ya dibongkar kasusnya. Dan ini ada hikmahnya, saudara-saudara sekalian, ada hikmah luar biasa dari peristiwa ini, karena kita membayangkan kalau ini tidak dibuka oleh Ibu Hasnai ini, kita menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua KPU dan mungkin juga yang lain, ya mudah-mudahan yang lain tidak terlibat, itu tentang kondisi pemilihan umum, ya, pada 2024 yang akan datang, termasuk Pilpres di dalamnya. Kalau ini benar dikatakan bahwa Pak Erick Thohir, Pak Ganjar dan Erick Thohir didesain untuk memenangkan pemilu 2024, ini kan luar biasa, ya. Rusak nanti kehidupan berbangsa kita, terutama proses demokrasi kita. Suara rakyat kita akan diberangus, dibajak dengan cara pemilu, ya, dalam proses pemilu gitu. Dan ya Allah Maha Tahu, Allah mengetahui, mungkin dianggap sudah cukup, bahwa karena yang lalu juga diyakini bahwa pemilu 2019 yang lalu itu penuh kecurangan juga, dan Hasyim Asy'ari ini berada salah satu di dalamnya, dan termasuk beberapa anggota yang dari Bawaslu, kemudian Bawaslu yang menjadi anggota Bawaslu, kemudian yang lalu pindah ke KPU sekarang hari ini, dan yang bersangkutan juga itu dilaporkan ke DKPP juga karena dianggap mengintimidasi ke KPU di bawahnya untuk meloloskan partai yang sesungguhnya tidak lolos, diduga tidak lolos. Saya lupa namanya, ya. Jadi dengan terbukanya masalah ini, maka semakin mudah-mudahan anggota KPU atau sebagai penyelenggara pemilu yang dimandatkan oleh rakyat Indonesia melalui DPR dipilih, yang diharapkan demokrasi atau pemilu sebagai proses demokrasi yang akan datang itu bisa menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, itu bisa dikontrol, ya. Andaikan ini kalau tidak terungkap kayak begini kan, terlepas dari apa benar atau tidaknya, tapi saya yakin kalau ini sampai ada fakta-fakta, ya, ada bukti-bukti tentang hubungan khusus ini atau pelecehan seksual itu sebagai imbalan untuk meloloskan partai walaupun pada kenyataannya tidak lolos. Tetapi kan sudah ada rentetan peristiwa sebelumnya, yaitu banyak orang juga menyesalkan, misalnya kalau partai umat gitu, ya, memprotes ketidaklolosan mereka dan partai-partai yang lain, sehingga mungkin kalau ini ungkap dan menjadi fakta, itu ke anggota KPU yang tersisa dan penggantinya akan lebih hati-hati, dan image tentang untuk meloloskan atau cita-cita untuk bersekongkol supaya meloloskan capres walaupun kalah misalnya akan datang di 2024 dari meloloskan atau memenangkan salah satu capres itu mungkin dipikir ulang. Nah, memang ini juga diwaspadai oleh lain-lain, karena kalau itu paketnya, diduga bahwa paket inilah yang sebetulnya di-endorse oleh rejim sekarang ini gitu loh. Mudah-mudahan ini kita dengan peristiwa ini semua semakin meningkatkan kewaspadaan, semua orang makin meningkatkan kontrol terhadap para penyelenggara, sehingga apa yang dalam bayangan kita bahkan terjadi kecurangan misalnya besar-besaran itu tidak terjadi, paling tidak diminimalisir. Nah, dan saya kira ya
Inilah kuasa Allah. Allah membuka, ya, membuka sesuatu ke masyarakat, kepada rakyat, jika mereka yang dipercaya, diamanahkan itu bermain-main, bahkan tidak dipercaya itu, yang tadinya menaruh harapan besar terhadap mereka untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran dalam proses demokrasi kita, itu mencoba bersekongkol dalam artian petik dengan pihak-pihak yang mau bekerja sama untuk persekongkolan itu. Nah, saya kira kawan-kawan sekalian, sampai di sini tentang komentar tambahan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang wanita yang dalam ketidakberdayaan dan dengan janji-janji. Menurut Bu Hasnani gimana? Apa yang akan dilakukan? Apakah tetap akan membuat laporan ke polisi maupun ke DKPP? Akan melakukan. Karena ini ancamannya berat sekali, khususnya buat Ketua KPU. Apakah Saudara Hasnani memiliki bukti, fakta, dan... Cukup sangat bukti. Sudah 2 rim buktinya. Bisa disebutkan nama Ketua KPU-nya, Pak? Hasyim Asy'ari. Ya. Oke, kita akan menerima kesaksian ini. Mudah-mudahan tidak dicabut. Semoga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dihukum seberat-beratnya pelakunya. Hari ini dihadirkan oleh Ketua Partai, Bang Ahmad Yani, Bang Sumi, dan Bang Sekjen Partai Perkasa. Siap berjuang untuk membela korban perkosa. Siap. Bang Yani, ada sedikit testimoni? Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya ya. Kalau itu memang sudah terjadi, saya kira sudah tidak patut lagi dari sana. Dan tidak hanya masalah moral. Ini adalah skandal. Jangan-jangan bahwa ada transaksi lainnya juga, proses lolos atau tidak lolos partai politik. Ini harus menjadi atensi, tidak hanya atensi Dewan di KPP. Berarti ada partai patut juga, yang lain-lain juga bisa dilakukan seperti itu. Gitu. Jadi sudah ditentukan dari sejak awal partai mana yang boleh lolos, partai mana yang tidak lolos seperti itu. Begitu kan? Ya, ini kesaksian ini bisa susah kayak gitu. Kesaksian bisa ini Bu Hasnani, Ketua Umum Partai Republik 1, berbicara dengan Ketua Umum Partai Pandai dan Ketua Umum Masumi dan Ketua Sekjen Partai Perkasa. Gitu loh. Jadi pengakuan ini ketika Anda disakiti, sama aja menyakiti semua Ketua Umum Partai-partai yang menjadi korban daripada kezaliman Ketua KPU. Pertanyaannya, andai Ibu tidak ada kasus di kasus lain ya? Pelecehan. Bukan kasus yang Jadi sekarang tahap ini di kejaksaan. Artinya partai Ibu sudah dijaminkan menjadi peserta pemilu. Dan jangan-jangan sudah dijaminkan juga untuk masuk parliamentary threshold. Pasti. Itu dijanjikan kan? Oleh Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari punya grup sendiri. Yang pernah Bos Tei, menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa bujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak fair itu dari mana? Meloloskan partai atau tidak meloloskan partai? Coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan mereka sebagai anggota KPU itu sudah diatur? Ya, itu saya tidak paham. Yang jelas, yang saya tahu, keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu. Dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU, sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua.